Karena ada urbanisasi ini. Seperti contoh kalian aja lah. Kalian dari wilayah kalian gitu, terus kuliah di STAN, terus nanti kalau bekerja, kalau diangkat kemungkinan besar ya, tidak di wilayah yang misal kalau di desa gitu. Kemungkinan maksimal mungkin di kotanya, seperti itu. Itu berarti udah ada pergeseran tuh, yang penduduk-penduduk kotanya, maka penduduk-penduduk yang mudanya pindah tuh, sementara yang tuanya ya tetap di situ. Oke. Ya, keterbatasan dari statistik deskriptif kita hanya bisa menjelaskan seperti itu saja. Ini tadi ada yang bilang mungkin ada pergeseran dari pertanian menjadi industri. Kalau kita mau menggali lebih dalam, kita mestinya bisa mencari data. Data apa? Benar nggak sih ini bergeser menjadi industri? Bagaimana indikatornya? Kita lihat lahan pertanian. Apakah menyusut dari 2006 sampai 2016? Sebaliknya, lahan-lahan peruntukan industri apakah bertambah? Seperti itu ya. Jadi bisa juga indikatornya kita tambah di sini. Oh, ternyata memang inline nih dengan temuan bahwa di wilayah-wilayah ini lahan-lahan peruntukan persawahannya, pertaniannya makin lama makin menyusut, berkurang. Sementara yang industri makin lama bertambah. Sehingga kemudian ini menjelaskan kenapa sektornya komposisi tenaga kerja bergeser nih dari sebelumnya pertanian menjadi perindustri, kecuali di sini berbeda. Nah, itu kita harus menjelaskan seperti itu secara komprehensif. Banyak yang bisa kita dapatkan. Bisa juga kita lihat dari magnitudenya. Kalau dilihat magnitudenya itu, kenapa Kalimantan terbesar penurunannya. Terus juga industrinya semakin besar, relatively shiftingnya dia lebih besar daripada wilayah-wilayah lainnya. Ada apa nih di sana? Perlu kita cari lagi. Kenapa? Oh, ternyata banyak penanaman modal baru itu adanya di Kalimantan misalnya. Kalian berarti harus mencari data statistik penanaman modal dari BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Kelihatan, oh iya betul, industri-industri baru itu yang menanamkan modal baru itu adanya di Kalimantan. Ya, lebih banyak di Kalimantan gitu. Atau ternyata Sulawesi juga ada nih. Sorry, Sulawesi ternyata lebih besar ya. Industri ininya. Kalimantan kedua ternyata. Nah, ini bisa kalian jelaskan. Kenapa nih seperti ini fenomenanya? Atau kalian jelaskan yang jasa. Semuanya cenderung mengalami peningkatan. Kecuali yang Jawa. Ini Jawa kenapa ada dua? Saya juga nggak tahu. Kecuali yang Jawa. Jawa ini ternyata turun dia malah servisnya. Dia tahu nih, sektor jasa kenapa turun gitu. Nah ini kalau kalian tidak ketemu data yang lainnya, mungkin kita akan kesulitan mencari penjelasannya atau rasionalnya dari sini. Kita harus cari data lain. Apa ya kira-kira? Apakah artinya banyak perusahaan-perusahaan yang bersifat services atau jasa itu tidak mau di Jawa, maunya di luar Jawa. Nah, berarti harus cari data-data terkait penanaman modal yang khusus services. Justru kan ada kode lapangan usahanya ya, kalau di DJP KLU, kalau di BPS namanya KBLI, kelompok klasifikasi bidang usaha Indonesia KBLI, seperti itu ya. Tapi ya sebatas yang bisa kita lakukan hanya yang ini saja. Tidak bisa kita terlalu bisa mengelaborasi yang lebih lanjut lagi. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya nggak? Silakan. Monggo. Izin bertanya, Pak. Silakan. Siapa, Mas?
Gilang ya? Gilang. Nomor Absen berapa, Mas? 16. 16. Silakan, Mas Gilang. Iya. 16. Ya, silakan. Terkait penulisan suatu karya tugas akhir, misalkan KTTA, skripsi, tesis, dan lain sebagainya, apakah ada suatu tuntutan tertentu di mana statistika diferensial atau inferensial ataupun deskripsi, atau tidak ada? Kalau KTTA kita tidak ada tuntutan sebenarnya. Tapi kalau saya sebagai dosen pembimbing, saya berusaha mengeksplor mahasiswa bimbingan saya itu. Dalam artian saya minta provide saya dengan beberapa topik gitu ya, yang ada dalam pikiran kalian. Saya nggak terlalu ini sih, nggak terlalu tinggi ekspektasinya, tapi biasanya saya kalau topiknya terkait dengan tinjauan atas pemenuhan kewajiban perpajakan itu biasanya saya tempatkan sebagai opsi yang terakhir. Kalau bisa ada yang lain-lainnya dulu, Kenapa? Saya lebih memandang dari sisi novelty-nya, kebaruannya, bagaimana sih ini bisa dimanfaatkan. Karena kalau yang dari tinjauan, walaupun memang ini kalian dalam proses pembelajaran ya, karena KTT ini dianggap sebagai pembelajaran. Tapi kenapa nggak sekalian? Kalau kalian bisa investigate yang lainnya. Misalnya kalau kalian ketahui ada undang-undang baru kan, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di situ banyak aspek-aspek yang mungkin menarik untuk kalian review. Bahkan mungkin dari studi kepustakaan saja bisa bagus gitu. Kalian bisa come up dengan idea-idea, kalian mungkin melakukan benchmarking dengan negara-negara tetangga, dengan praktik di negara-negara lain seperti apa terkait dengan peningkatan investasi dan sebagainya, itu sangat menarik. Ada beberapa yang kemarin mengambil seperti itu ya, kayak misalnya pembebasan dividen bersyarat yang diatur di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 ya, di pasal 116. Ada lagi mungkin kalau terkait dengan apa namanya digital ekonomi yang memang sekarang lagi marak gitu ya. Yang sempat juga saya pernah cerita juga bagaimana pemajakan untuk driver Gojek online gitu, ojek online itu menarik kalau untuk saya gitu, dan itu saya strongly recommended seperti itu. Kalau memang sudah mentok ya oke, monggo. Kalau memang kita realistis deh dengan time wise, tidak bisa ada ini lagi. Tapi saya tuh jadikan opsi terakhir. Biasa saya tuntut mahasiswa yang bimbingan saya itu seperti itu. Kalaupun misalnya mau menginvestigate masalah potensi penerimaan, saya arahkan bagaimana untuk bisa menarik. Misalnya bentuknya sektoral deh. Sektornya misalnya kalian ambil sektor padat karya, jangan cuma potensi penerimaan KPP X, KPP Jakarta, KPP Bandar Lampung, KPP Pratama Sleman. Tapi kalian eksplor lebih dahulu. Misalnya saya kaitkan coba di Sleman itu apa sih sektor yang dominannya di sana? Sektor industrinya misalnya. Kalian bisa cek tuh data BPS-nya. Dari situ kalian bisa hubungkan. Misalnya dengan bagaimana kemudian hubungannya dengan potensi penerimaannya. Ini kan sektornya dominan nih di Kabupaten Sleman misalnya, tapi apakah inline dengan penerimaan perpajakannya? Jangan-jangan malah enggak. Nah, itu kan menarik. Kita bisa banyak cerita seperti itu. Tidak hanya sekedar plain analisis potensi penerimaan KPP Pratama Sleman. Selesai. Oh, tahun 2018 meningkat, terus tapi 2019 agak turun, 2020 anjlok gara-gara pandemi, selesai gitu aja. Tapi apa sih yang bisa kalian berikan kemudian yang bisa pembaca dapat informasi? Itu cuma sekedar itu aja. Tapi kalau sektoral, ternyata sektor misalnya ya, sektor yang dominan di Sleman, Kabupaten Sleman itu kos-kosan. Itu misalnya ya.
Kenapa? Karena di situ banyak universitas. Contohnya adalah UGM. UGM kan walaupun dibilang di Jogja, tapi sebenarnya di Kabupaten Sleman kan. Nah, di situ banyak kos-kosan. Nah, kelihatan tapi berapa banyak sih wajib pajak yang mengaku atau melaporkan kewajiban perpajakannya bahwa dia memiliki kos-kosan di situ. Ternyata sedikit nih. Bahkan dari sektor yang PPh final pasal 4 ayat 2-nya sedikit sekali gitu. Oh, berarti ada potensi yang bisa didorong dari sana. Bagaimana caranya? Oh, DJP mungkin perlu canvassing, door to door gitu, mengingatkan bahwa ada kewajiban dari situ kan. Ada suatu ide atau perbaikan itu, nggak cuma sekedar plain sektor penerimaan KPP Sleman udah selesai. Habis itu apa? What next? Rekomendasinya apa? Nggak ada seperti itu ya. Jadi kita terutama di masa pandemi ini ya, mungkin tidak bisa terlalu demanding gitu ya. Tapi juga jangan dalam tanda kutip mungkin KTT kalian basi gitu. Ini udah kemarin-kemarin udah sering banget kayak gini tuh. Dan saya nggak expect itu kalau di bimbingan saya. Mbak cuma gini aja gitu ya. Coba yang cari yang lain dulu aja. Ini ya alternatif terakhir dan mungkin caranya nggak seperti ini. Saya karena kurang suka. Mungkin misalnya kaitannya sama bendahara sekolah, saya bilang gimana kalau kita bahasnya dana BOS. Pemanfaatannya seperti apa sih? Terus aspek perpajakan. Nah, menarik kan? Nggak cuma kewajiban perpajakan dari bendahara sekolah SMP X. Apa kemudian yang bisa kalian petik atau kalian sampaikan kepada dunia misalnya? Nah, pembaca ini, oh ternyata gini doang. Ya, Mas Gilang ya. Oke, ada lagi mungkin? Iya, Pak. Ada lagi? Kalian sudah mulai bimbingan kan ya? Tanggal 8 besok kan nggak salah sudah mulai sudah harus dikumpulkan tuh proposalnya ya. Saya juga belum meriksa nih, belum ngoreksi. Harusnya sudah ada yang bisa selesai. Dan ada beberapa yang saya rasa menarik untuk bisa dikembangkan itu. Bagus, ada beberapa yang saya tidak bisa expect semuanya. Dari 10 yang saya bimbing, tapi saya coba push. Tapi kalau yang misalnya memang harus mengambil objek penelitian, saya harus beberapa kali mempertanyakan apakah sudah ada koneksi di sana, sudah ada channel di sana. Kalau KPP mungkin nggak masalah, tapi kalau misalnya harus ke perusahaan, harus ke instansi pemerintah lain di luar dari Kementerian Keuangan, misalnya harus ke sekolah, harus ke misalnya ada kementerian lain yang saya tanyakan, kamu udah punya kenalan di sana enggak? Karena kalau baru nyari-nyari, saya biasanya nggak suggest untuk dilakukan. Kalau objeknya nggak ada, terus gimana? Nggak bisa ya. Oke, lanjutkan dulu ya. Untuk yang analisis kuantitatif sebenarnya sudah selesai sampai di situ. Yang selanjutnya tadi kan saya kirim 2 ya, dua PPT. Kita bahas yang selanjutnya. Analisis isi atau konten. Ini mirip-mirip dengan studi kepustakaan ya. Bukan mirip, memang masuk rumpunnya ke situ. Cuma memang kita bisa kita ambil ada dari surat, dari jurnal, atau ada biografi. Jadi dari manuskrip atau dari tulisan yang atau dari sumber-sumber yang lain yang sudah ada yang tertulis misalnya, bisa kita kemudian olah lagi menjadi suatu kajian kita. Misalnya di sini pemerintah seperti yang kemarin saya
kirimkan tax expenditure report ya, laporan belanja perpajakan. Bahkan sebagai informasi ada yang baru saja meneliti itu dari luar ya, bukan mahasiswa. Mereka ingin membandingkan konsistensi. Kita kan sudah ada 3 terbitan tax expenditure report dari 2018, 2019, dan 2020 kemarin terakhir itu. Ada tax expenditure report. Mereka mau melihat gesture atau posisi pemerintah dalam pemberian fasilitas perpajakan. Apakah pro kepada UMKM misalnya, apakah pro terhadap kesehatan atau terhadap pendidikan dan sebagainya. Mereka mau mencarikan itu, tapi mereka kemudian mengelaborasi dengan data-data lain sehingga tidak jadi sekedar kayak daftar belanjaan, jadi kayak summary saja, tidak seperti itu. Tapi mereka menganalisis item per itemnya, angkanya, oh kenapa ini meningkat, ada apa sih gitu kan, misalnya, oh tahun 2020 ini kenapa insentifnya banyak banget, oh ya karena ada pandemi. Kelihatan tuh insentifnya tuh adanya di misalnya sektor kesehatan atau sektor UMKM seperti itu. Ya. Untuk data yang publik seperti ini, kalian sebenarnya tidak perlu kemudian meminta izin kepada BKF untuk melakukan penelitian ini karena sudah publik. Seperti misalnya ada lagi data laporan tahunan DJP. Bisa kalian download tuh di websitenya DJP. Bahkan saya sering ngambil data dari situ. Saya nggak daripada saya minta data ke teman-teman DJP, saya bisa minta data ke teman-teman DJP. Tapi kalau memang dari laporan mereka sudah ada, ngapain saya minta? Itu cukup tinggal nanti tulisan aja laporan tahunan DJP tahun 2018 misalnya. Misalnya statistik wajib pajak, di situ ada tuh di laporan. Jadi kalau kalian membutuhkan data-data yang sifatnya umum, sebenarnya kalian nggak perlu tuh minta dari e-riset. Coba kalian download aja dulu laporan tahunan DJP. Mungkin data yang kalian butuhkan sudah ada di situ. Kalau seperti itu, kalian nggak perlu membuat yang e-riset lagi. Karena data-data yang kalian cantumkan adalah data-data yang publik. Kecuali memang kalian butuh data yang khusus. Misalnya kalian butuh data kalau DJP misalnya setoran PPh pasal 25 dalam tahun 2019 seasonal, misalnya bulanan. Karena kalian mau mengetahui sesuatu di situ. Misalnya, oh di sini ada misalnya lagi momennya kemarin tax amnesty. Benar nggak tuh setorannya meningkat? Misalnya seperti itu. Itu nggak bisa kelihatan. Dan peningkatannya di bulan apa saja. Misalnya kalian mau menginvestigate behavior, apakah seseorang itu sukanya mepet-mepet nggak? Dalam artian dia pembayaran itu baru besar ketika tax amnesty sudah mau ditutup, misalnya seperti itu. Atau banyak wajib pajak yang berbondong-bondong memanfaatkan momen tax amnesty di awal. Kenapa? Karena tarifnya lebih rendah. Dan itu kejadian di mana saja. Apakah di awal sekali, di bulan-bulan awal, atau di bulan-bulan terakhir ketika tax amnesty tahap pertama mau ditutup. Itu bisa kita menggunakan teori wait and see. Misalnya lihat dulu nih, kira-kira teman-teman saya ikut tax amnesty nggak gitu. Ikut-ikutan. Kalau teman saya ikut tax amnesty, saya ikutan. Kalau enggak, ya enggak. Bisa seperti itu tuh. Ya. Tapi ada juga, setelah ini kalian ada kuliah lagi nggak? Halo. Ada jam 2 siang. Oh, yang setelah ini persis nggak ada ya? Tidak ada. Nggak ada, Pak. Soalnya ini kan udah habis nih waktunya pastinya. Tapi kan karena tadi terputus kita, jadi harus lanjut ya. Kalau kalian ada kuliah lagi kan terpaksa nggak bisa. Jadi saya jelaskan some other time. Tapi kalau misalnya nggak ada, saya bisa lanjut dulu ya berarti. Oke ya. Berarti saya lanjut ya. Oke. Tapi terkadang ada memang data-data itu yang sifatnya mungkin nggak publik, tapi internal. Tadi misalnya saya bilang ada data DJP atau mungkin ada
Tapi mungkin ada misalnya kalau perusahaan itu misalnya strategi dari perusahaan gitu ya, atau mungkin data-data kepegawaian yang tidak publik. Nah, itu bisa, atau dari notulen-notulen rapat, SAM ya, summary of meeting, MAM, minutes of meeting, summary of discussion dan sebagainya. Itu bisa kita juga jadikan dasar. Terus ada lagi media massa yang cetak kalau ini ya. Jadi ada artikel, surat kabar, bisa kita komentari atau kita bisa cuplik data-datanya dan sebagainya. Atau yang sekarang perkembangan TI ini, misalnya yang sekarang marak itu apa namanya, yang Deddy Corbuzier itu podcast saya Deddy Corbuzier, Rafli Harun misalnya, banyak tuh yang sering saya nonton yang Deddy Corbuzier karena ringan dia. Itu mungkin bisa kita jadikan suatu kajian ya. Ini tadi sudah ya. Domain yang ini tadi yang sifatnya internal. Saya mau menjelaskan yang ini. Apa kelebihan dari kita menggunakan dokumentasi? Pastinya relatif lebih mudah kita dalam memperoleh datanya. Gitu ya. Kayak misalnya kemarin tax expenditure report itu kan bisa kalian download dengan free. Bisa ketemu, kalian bisa langsung melakukan penelitian. Dari situ juga bisa berguna melengkapi data lain. Kalau misalnya ternyata kalian lagi membahas masalah pengembangan UMKM misalnya. Oh ternyata UMKM di Indonesia itu perlu berkembang, itu perlu seperti ini, support ini. Nah, bagaimana kemudian dukungan pemerintah dalam bentuk insentif fiskal. Nah, kalian bisa cuplik dari tax expenditure report itu. Ya. Bahwa tahun 2018 dukungan pemerintah dari sisi fiskal atau insentif perpajakan sebesar berapa triliun, dan itu merupakan berapa persen dari total insentif yang dikeluarkan oleh pemerintah. Contohnya seperti itu ya. Atau mungkin bahkan tax expenditure report yang kemarin saya sampaikan itu yang bahkan jadi bahan utama kalian, kemudian kalian jelaskan. Misalnya di situ kelihatan ada dukungan buat industri, tapi kemudian kalian ketemu data lain, referensi silang kalian ternyata kok Indonesia ini sepertinya mengarah kepada deindustrialisasi ya. Padahal dukungan pemerintah terhadap industri itu sudah besar. Ada apa ini gitu? Nah, itu kemudian kalian cari-cari data. Jangan-jangan gara-gara faktor perizinannya. Jangan-jangan gara-gara faktor kesulitan bahan baku dan sebagainya. Bisa kemudian kalian elaborasi. Dan itu juga bisa menjelaskan fenomena-fenomena yang ada gitu. Oh ternyata dari data ini kelihatan nih, inilah penjelasannya. Seperti itu ya. Namun demikian, di samping dari ada kelebihan dokumentasi tersebut, kita juga tidak bisa melepaskan diri dari kelemahan yang ada. Pertama, khususnya terkait dengan dokumen internal, kita mungkin tidak bisa dengan mudah mencari data kalau kita tidak punya koneksi. Atau mungkin bahkan dari sifatnya dokumen tersebut nggak boleh. Misalnya, saya sering waktu membimbing skripsi ya, dari mahasiswa-mahasiswa universitas lain. Ini saat menggebu-gebu, saya lupa waktu itu apa. Ini, dia mau membahas masalah sektor kelistrikan perpajakannya. Ketika itu saya tanyakan, ini kira-kira kamu mau cari datanya ke mana ya? Oh Pak, ini dari DJP. Saya nanti akan minta data sektor kelistrikan, khususnya PT PLN. Saya langsung cut di situ.
sepertinya ini nggak bisa dilakukan. Kenapa? Karena bagi DJP, kalau datanya sudah sangat detail, bahwa ini merujuk kepada PT tertentu, wajib pajak tertentu, saya yakinkan bahwa kamu tidak bisa dapat data itu. Karena itu adalah rahasia jabatan dari rekan-rekan DJP. Saya sudah pastikan. Kalau kamu masih mau melakukan analisis ini, silakan kamu cari rekanan atau koneksi di PT-nya, di PT PLN pusat berarti. Kamu bisa dapat data perpajakan di sana. Monggo kalau bisa dapat kita lanjut. Tapi kalau kamu mengharapkan ini memperoleh data dari DJP, I can assure you that you won't get the data. Seperti itu, saya tekankan. Nggak bisa jalan penelitian ini. Dan saya ya mendingan nggak usah membimbing gitu, karena buat apa kalau nanti nggak bisa selesaikan, nanti malah jadi tanggung jawab saya gitu kan untuk bisa menghubungi orang-orang di DJP, dan itu saya nggak mau. Karena itu saya sudah memastikan bahwa itu nggak bisa dapat. Gitu ya. Karena itu sudah dari sifatnya nggak boleh diekspos ya, kecuali kalau sektoral. Tapi sektornya kelihatan. Kalau sektor kelistrikan khususnya penyedia, udah otomatis pasti akan kelihatan PT PLN satu. Tapi kalau misalnya sektor industri manufaktur baja, nah, pemain sektor baja itu kan banyak toh, ada sekitar 30-an lah. Dan itu saya rasa itu nggak akan bermasalah karena tidak bisa merujuk kepada satu sektor. Dan biasanya DJP nanti akan langsung kasih gelondongan 1 tahunnya atau per bulannya segini setoran pajak dari sektor baja, tapi nggak akan didetailkan wajib pajak A, wajib pajak B, wajib pajak C, D sampai 30. Itu bisa ketahuan juga karena kelihatan yang terbesar pemainnya siapa sih. Oh, dia jangan-jangan si PT ini, yang ini terkecil PT ini. Orang bisa menerka-nerka. Tapi biasanya akan agregat, data agregatnya bisa diberikan. Tapi kalau sudah kelihatan kalau sektor itu adalah hanya si perusahaan itu saja yang ada, saya sudah bisa pastikan bahwa Anda tidak bisa dapat datanya. Seperti itu ya. Jadi kesulitan akses data. Itu ya. Terus potensi yang lainnya adalah bisa juga kita tidak bisa memverifikasi terkait dengan keaslian sama kredibilitinya. Misalnya kalau ini kaitannya sama data perusahaan, misalnya strategi, bagaimana SOP dalam penanganan atau SOP dalam penentuan kredit risk gitu. Misalnya dia perusahaan pembiayaan, dia mau bagaimana penyaluran kreditnya ini bagaimana sih? Apakah sudah prudent atau belum? Nah, itu mungkin kita akan kesulitan karena data yang kita miliki hanya data internal. Dan kemungkinan si perusahaan itu akan ada potensi bahwa perusahaan itu melakukan window dressing biar bagus gitu ya. Nah, itu mungkin kita akan dapat bisa mempertanyakan yang ini ya, keaslian dan kredibilitinya. Terus kita juga susah dalam menilai keterwakilan, dalam artian gini. Misalnya kalau kalian lagi menginvestigate atau meneliti perusahaan asuransi. Terus kalian dapat data strategi perusahaan asuransi PTX misalnya. Di situ kalian baca bahwa oh ternyata PTX ini strateginya dalam 5 tahun mendatang ini dia strateginya ekspansif. Karena banyak potensi bahaya sekarang, potensi kesehatannya misalnya banyak yang lagi COVID ini, makanya mereka menawarkan asuransi lebih gencar misalnya. Tapi kalian kemudian tidak bisa bilang bahwa di intronya bahwa industri asuransi saat ini sedang menjalankan strategi ekspansi. Padahal kalian cuma dapat data itu hanya dari dokumen internal satu perusahaan. Kecuali kalau itu dibahas oleh media massa. Seperti itu. Jadi sudah bisa. Tapi kalau dari dokumen internal perusahaan saja, kemudian kalian come up dengan suatu generalisir, itu nggak bisa. Karena mungkin cuma si PT ini aja. Tapi PT yang lainnya
PT yang lainnya mungkin menjalankan hal yang berbeda. Kenapa? Karena ya meskipun COVID ternyata ekonomi lagi turun, kita mungkin sekarang malah strateginya mungkin tidak agresif, tidak ekspansif, tapi lebih ke arah bagaimana mempertahankan klien yang ada, mempertahankan customer yang ada saja. Bagaimana kemudian kita memprovide customer yang ada existing saja gitu. Bisa seperti itu mungkin. Jadinya nggak bisa kemudian kita menjudge ini mewakili. Dan kita mungkin akan susah dalam kita menerjemahkan maknanya kalau kita tidak mengkonfirmasi kepada si pembuatnya. Seperti itu ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Analisis isi. Tuh. Kalau nggak ada, kita sudahi saja pertemuan kita kali ini karena memang sudah lewat juga. Yang lainnya bisa kalian baca sendiri, tapi kurang lebih itulah pokok bahasan kita kali ini. Pertama terkait dengan bagaimana kalian bisa melakukan analisis kuantitatif dengan metodenya jenisnya adalah statistik deskriptif ya, tidak yang inferensial. Terus juga bagaimana ternyata dari konten-konten atau isi dari suatu dokumen yang sudah ada itu bisa kita olah menjadi suatu suatu kajian tersendiri. Mungkin saya tampilkan satu lagi. Misalnya kalau kita ketemu data seperti ini. Kita ketemu data seperti ini ya, ada grafik. Ini mungkin dari majalah. Ini bisa kita cuplik langsung. Bisa mungkin kita snapshot kalau misalnya bentuknya PDF ya. Atau kita bisa buat lagi. Tapi dengan catatan kita bisa memverifikasi nilai-nilainya. Ini kan kebetulan ada nih angka-angkanya 28,1, 3,1 dan sebagainya. Jadi kita bisa bikin ulang nih. Kita bisa rekonstruk ulang grafnya menggunakan Word misalnya, menggunakan fasilitas Word graph di situ. Tapi kalau angka-angka ini nggak ada, kan akan kesulitan kita menduga-duga ini angkanya berapa ya. Oh ini kira-kira tengah-tengah antara 5. Mungkin sekitar kalau setengahnya 5 kan 2,5 mungkin 2,8 lah gitu. Ternyata meleset ini 3,1. Atau ini di atasnya 5 sedikit ini kayaknya 5,3 5,5 lah. Ternyata 6,3. Kalau kalian kesulitan, mau nggak mau berarti kalian cuplik langsung, kalian snapshot langsung as is gitu ya, karena kalian tidak bisa memverifikasi. Kalau kayak gini kan bisa. Kalau ini 2,4, 8,3. Oh ini 24 ya, 24, 8,3, 4,4, 63,3. Ini kalian dengan mudah bisa mereplikasi grafiknya. Dan biasa kalau seperti itu, saya sarankan buat lagi deh. Karena kalau sudah bentuknya gambar yang as is, mungkin formatnya beda. Nanti kalau kalian stretching ini, yang gambar ini, tulisannya makin aneh nih, jadi jangkung sendiri gitu, tulisannya nggak proporsional gitu, jadi nggak bisa kalian kontrol dengan mudah gitu ya. Kalau kalian replikasi lagi grafiknya itu lebih mudah kalian lakukan nanti pada saat formatting. Tapi kalau memang ini nggak kelihatan persentasenya nih, misalnya hanya graf saja, di sini ada skalanya tapi nggak kelihatan secara jelas ini berapa, yang ini 2, ini di atas 15 kurang dari 30 berapa kira-kira ya. Nah kalau seperti itu ya kalian SI saja seperti itu ya. Dari sini kemudian kalian bisa melakukan analisis sama seperti yang tadi ya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya bisa cukupkan saja pertemuan kita kali ini ya.
Silakan PIC bisa mempersiapkan. Belum mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya ya. Saya akhiri saja pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, saya N ya. Terima